Halo semuanya, selamat datang di channel Mozi. Perkenalkan, saya Abdul Rahman. Di video ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek tugas mata kuliah. Proses mining saya membuat sebuah aplikasi interaktif menggunakan Python dan Streamlit untuk menganalisis data kasus kriminal. Aplikasi ini dapat membaca data yang berisi nomor induk kependudukan, nama, kasus, tanggal, dan tempat kejadian, lalu memprosesnya menjadi berbagai informasi penting seperti jumlah kasus per bulan, kasus yang paling sering terjadi, tempat yang paling sering menjadi lokasi kasus kriminal, dan yang tak kalah penting, jumlah kasus per individu, prediksi jenis pelanggaran, serta rekomendasi hukuman yang sesuai. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menunjukkan bagaimana teknik proses mining dapat mengubah data mentah menjadi wawasan yang berguna. Yuk, langsung saja kita mulai. Terlihat dataset ini berisi informasi mengenai kasus kriminal yang dilakukan oleh individu. Kolom pertama adalah NIK, yaitu nomor induk kependudukan, yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku secara unik. Kolom kedua adalah nama, yaitu nama dari pelaku kasus kriminal tersebut. Kolom ketiga adalah kasus, yaitu mencatat kejadian kriminal yang dilakukan oleh individu tersebut. Jadi, bisa saja satu orang tercatat melakukan beberapa kasus yang berbeda. Kemudian, ada kolom tanggal, yaitu kolom yang menunjukkan waktu kejadian berlangsung, dan terakhir, tempat kejadian yang mencatat di mana kasus tersebut terjadi. Mungkin itu saja sekilas penjelasan mengenai dataset yang saya gunakan. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian coding aplikasinya. Baik, ini adalah kode yang sudah saya buat, dan sekarang mari kita bahas satu persatu bagian dari kodenya. Pada potongan kode ini, mengimpor 4 library utama untuk membangun aplikasi analisis data kriminal, Streamlit sebagai ST, untuk membuat antarmuka web interaktif, Pandas sebagai padap untuk membaca dan mengelola data dari file CSV atau Excel, Cybern sebagai SNS untuk membuat visualisasi data statistik yang menarik, dan Matplotlib, Pplot sebagai PLT untuk membuat grafik manual seperti batang, garis, atau pie. Setelah semua library dimuat, fungsi ST, Title Analisis Kasus Kriminal, menampilkan judul aplikasi di bagian atas halaman sebagai pengantar tampilan utama. Selanjutnya, pada kode ini digunakan di Streamlit untuk menampilkan tombol unggah file yang hanya menerima file dengan format CSV atau Excel. File yang diunggah akan disimpan dalam variabel uploaded. Selanjutnya, pada kode ini digunakan untuk membaca file CSV atau Excel yang diunggah, lalu membersihkan dan menyiapkan data, khususnya kolom NIK dan tanggal, agar siap digunakan untuk analisis. Selanjutnya, pada kode ini berfungsi untuk memprediksi jenis tindak pidana dan hukuman berdasarkan kata kunci dalam daftar deskripsi kasus. Fungsi ini memeriksa apakah terdapat kote kata tertentu, seperti ayam atau motor, lalu mengembalikan kategori pelanggaran dan hukumannya. Misalnya, jika inputnya adalah mencuri kotak amal, mencuri ayam, maka dikembalikan kategori pencurian ringan dan rekomendasi hukuman denda atau penjara 3 bulan. Fungsi ini berguna untuk mengelompokkan pelanggaran hukum secara otomatis dari deskripsi kasus. Selanjutnya, pada kode ini berfungsi untuk mengelompokkan data berdasarkan NIK dan bulan tahun, lalu membuat ringkasan dengan mengambil satu nama per grup, menggabungkan daftar kasus, dan mengumpulkan tempat kejadian unik dalam bentuk list untuk setiap grup. Hasilnya adalah tabel ringkasan kasus per NIK dan bulan.
Selanjutnya, kode ini menambahkan jumlah kasus dan prediksi hukuman ke Semerifel, lalu menggabungkan tanggal awal kasus per nik dan bulan, dan mengubah format tanggal menjadi tanggal bulan tahun. Hasilnya adalah ringkasan lengkap kasus dengan detail prediksi dan tanggal. Selanjutnya, pada kode ini memecah kolom bulan tahun menjadi kolom tahun dan bulan, lalu membuat tanggal lengkap dari awal bulan, tanggal 01, dan mengubahnya ke format tanggal bulan tahun. Hasilnya adalah kolom tanggal representatif berdasarkan bulan dan tahun. Berikutnya, pada kode ini berfungsi menampilkan tabel ringkasan data kasus di antarmuka Streamlit. Bagian ST subheader memberi judul, lalu ST data frame menampilkan tabel berisi kolom seperti nik nama daftar kasus, tanggal, tempat kejadian, jumlah kasus, prediksi jenis kasus, dan rekomendasi hukuman. Berikutnya, pada kode ini berfungsi untuk mencari dan menampilkan data kasus berdasarkan NIK yang dimasukkan pengguna. Jika nik ditemukan, aplikasi akan yang pertama menampilkan jumlah kasus yang ditemukan. Kedua, menampilkan grafik jumlah kasus per bulan untuk NIK tersebut. Ketiga, menambahkan prediksi jenis kasus dan rekomendasi hukuman per bulan. Keempat, menampilkan grafik tren kasus dalam bentuk line chart menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Tujuannya agar pengguna bisa melihat pola, waktu, dan jenis pelanggaran hukum berdasarkan NIK tertentu. Selanjutnya, kode ini berfungsi untuk menampilkan informasi detail kasus berdasarkan NIK yang dicari, mulai dari ringkasan bulanan hingga data lengkap per kejadian. Data yang ditampilkan mencakup nama, jenis kasus, tanggal, tempat kejadian, serta prediksi jenis pelanggaran dan rekomendasi hukuman. Informasi ini ditampilkan dalam bentuk tabel menggunakan Streamlit, sehingga memudahkan pengguna untuk melihat pola pelanggaran hukum dan rincian kasus secara menyeluruh berdasarkan satu nik. Selanjutnya, kode ini menampilkan pesan peringatan berwarna kuning, agar pengguna tahu bahwa NIK tersebut tidak ada atau salah input. Selanjutnya, kode ini berfungsi menampilkan visualisasi jumlah kasus per bulan dalam bentuk bar chart dan menampilkan 10 jenis kasus yang paling sering terjadi berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam data. Selanjutnya, kode ini berfungsi untuk menampilkan visualisasi data kriminal dalam dua bagian, yaitu pie chart dan daftar lokasi teratas. Pertama, kode menghitung 10 jenis kasus paling sering dari kolom kasus dan menampilkannya dalam bentuk pie chart untuk menunjukkan proporsi masing-masing jenis kasus. Kedua, kode mengambil data dari kolom tempat kejadian, membersihkannya dari tanda kurung dan karakter tambahan, lalu menghitung frekuensi tiap lokasi menggunakan counter. Hasilnya disusun dalam data frame, diurutkan berdasarkan jumlah kasus, dan ditampilkan 10 lokasi teratas dengan jumlah kasus kriminal terbanyak. Yang terakhir, kode ini berfungsi untuk menampilkan bar chart horizontal yang menunjukkan 10 lokasi dengan jumlah kasus kriminal terbanyak, menggunakan warna merah
dan membalik urutan agar lokasi terbanyak tampil di atas. Baiklah, itulah pembahasan dari codingan saya. Sekarang mari kita lanjut ke proses run untuk melihat hasil akhirnya. Baiklah, untuk proses runnya sangat mudah. Pertama, teman-teman ke tampilan awal Windows. Selanjutnya, teman-teman buka file, lalu cari file codingan teman-teman. Ketika sudah ketemu filenya, teman-teman salin nama file codingannya, lalu di tampilan atas ini, teman-teman ketik cmd. Setelah tampil halaman cmd, teman-teman ketik Streamlit Run dan tulis nama filenya, lalu titik dan ketik pi dan enter. Tunggu sejenak ya teman-teman. Terlihat pada bagian ini, saya disuruh untuk mengupload file dataset. Nah, sekarang saya akan mencari datasetnya. Ketika sudah ketemu file datasetnya, cukup klik 2 kali, maka akan tampil output codingan tadi. Setelah dataset berhasil diupload, akan muncul tabel ringkasan data kasus yang menampilkan beberapa kolom utama, yaitu nick, nama, kasus, tanggal, dan tempat kejadian. Output kedua menampilkan visualisasi jumlah kasus per bulan selama tahun 2024. Terlihat bahwa bulan dengan jumlah kasus tertinggi adalah November 2024, dengan total 6 kasus. Output ketiga menampilkan tabel yang menunjukkan jenis kasus yang paling sering terjadi. Kasus yang paling sering terjadi adalah mencuri kotak amal dengan total 5 kasus, diikuti oleh mencuri motor sebanyak 3 kasus. Output keempat, visualisasi pie chart, menunjukkan jenis kasus kriminal yang paling sering terjadi. Mencuri kotak amal paling sering terjadi 27,8%, diikuti oleh mencuri motor 16,7%, lalu mencuri kopi dan pengedar ganja masing-masing 11,1%. Jenis kasus lainnya masing-masing hanya menyumbang 5,6% dari total kasus. Visualisasi ini membantu kita untuk lebih cepat memahami jenis kejahatan apa yang paling sering terjadi di wilayah tersebut. Dengan melihat porsi terbesar, pihak berwenang bisa memfokuskan upaya pencegahan dan penindakan terhadap jenis kejahatan yang paling umum, seperti pencurian kotak amal dan kendaraan bermotor. Output kelima menampilkan tabel yang menunjukkan 10 lokasi dengan jumlah kasus kriminal terbanyak. Desa Pajar Bulan menempati urutan pertama dengan 4 kasus, disusul oleh Desa Benua Raja dan Desa Bantunan yang masing-masing memiliki 3 kasus. Desa Pulau Panggung dan Desa Jentian masing-masing mencatatkan 2 kasus. Sementara 5 desa lainnya, seperti Desa Gelung Sakti dan Desa Aceh, hanya mencatatkan 1 kasus. Output keenam berupa visualisasi bar chart horizontal yang memperkuat informasi dari tabel tersebut. Grafik ini memudahkan kita untuk melihat perbandingan jumlah kasus secara visual, di mana semakin panjang batang, semakin tinggi jumlah kasus yang terjadi di desa tersebut. Visualisasi ini berguna untuk membantu pihak terkait
dalam mengidentifikasi wilayah rawan kriminalitas dan memprioritaskan upaya pencegahan di desa-desa dengan tingkat kasus yang lebih tinggi. Dan tidak kalah penting, output ini menunjukkan kemampuan sistem dalam melacak riwayat kriminal seseorang berdasarkan NIK atau nomor induk kependudukan. Contohnya, ketika NIK 160409 dimasukkan, sistem menemukan dua catatan. Kasus atas nama Obah, yaitu mencuri kotak amal pada tanggal 15 November tahun 2024 di Desa Aceh, mencuri sendal pada tanggal 17 November tahun 2024 di Desa Jentien. Seluruh informasi tersebut disajikan dalam bentuk tabel yang merinci data NIK, nama, jenis kasus, tanggal kejadian, dan lokasi kejadian. Selain itu, sistem juga menampilkan visualisasi pola waktu kasus yang menggambarkan hubungan antara jumlah kasus dan waktu kejadiannya, sehingga mempermudah identifikasi pola pelanggaran secara kronologis. Di bagian bawah, sistem menyajikan hasil analisis berupa prediksi jenis kejahatan dan rekomendasi hukuman. Dalam kasus ini, karena Obah terlibat dalam dua kasus pencurian, sistem mengkategorikannya sebagai prediksi kasus, pencurian ringan, rekomendasi hukuman, denda atau penjara 3 bulan. Visualisasi dan analisis ini sangat membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pola kejahatan individu serta menentukan langkah penanganan hukum yang tepat secara cepat dan efisien. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bagi yang ingin mencoba sendiri dataset dan source code-nya bisa kalian download di deskripsi video. Ini saya Abdurrahman, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan.